Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Iqbal SPDI. Pembelajaran kita hari ini adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan sikap mawas diri dan taat beribadah sebagai cerminan dari kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir. Yang keempat, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Sebelum kita lanjut, saya mengajak anak-anak sekalian untuk mengamati gambar ini. Setelah mengamati gambar, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Setelah kita membaca ayat tersebut, maka akan memuat beberapa hal yang terkait dengan hari akhir. Mari kita pelajari apa hari kiamat itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan dan disebut juga hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Hari kiamat menurut Al-Quran terbagi dua, yaitu yang pertama, kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu, sesuai firman Allah surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan tanda-tanda datangnya kiamat kecil adalah yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sering terjadi bencana alam seperti banjir dan lain-lain sebagainya. Terjadinya kematian. Yang keempat, terjadinya banyak pembunuhan. Selanjutnya, muncul gaya hidup mewah. Dan selanjutnya lagi, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang kedua, kiamat kubra adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya surah At-Takwir ayat 1 sampai ke 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izas samsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat. Sementara ada 8 tanda datangnya kiamat besar menurut Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, keluarnya asap atau duhan dan mengakibatkan banyak penyakit. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya binatang besar. Kemudian, munculnya matahari terbit atau dari arah barat. Selanjutnya, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, tenggelamnya 3 bagian bumi, dan munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kemudian, periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan yang baru dan proses menuju alam baqah. Tahapannya adalah yang pertama, Yaumul Ba'ats atau disebut dengan hari kebangkitan. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, maka terjadilah hari kebangkitan atau proses bangkitnya semua makhluk dari alam kubur.
Yang kedua adalah Yaumul Hasyr, adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Kemudian digiring ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar atau tempat berkumpul selanjutnya. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan yang berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan, adalah hari ketika Allah SWT memperhatikan semua amalan di akhirat untuk dihisab, dan segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Yang kelima adalah As-Sirat, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jazaa, adalah suatu hari ketika semua manusia menerima balasan Allah SWT, atau disebut juga dengan hari pembalasan. Yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT, pasti akan menerima balasan berupa surga, dan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun manusia yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir kepada Allah SWT, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah SWT, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Olehnya itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hikmah beriman kepada hari kiamat antara lain: yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang menghiaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat. Dari seluruh pembahasan di atas, beberapa perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah: yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Selanjutnya, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri dan rendah hati. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan pembahasan kita tentang iman kepada hari kiamat ini? Semoga anak-anakku dapat memahami dan senantiasa termotivasi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Untuk lebih memperdalam serta mengasah pengetahuan tentang iman kepada hari kiamat, silahkan menjawab soal-soal yang terdapat pada kolom deskripsi. Demikian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe